saudari-saudara, saya sedang dalam perjalanan ke Bantul untuk menjenguk orang tua dan adik dan ponakan tentu saja. Selalu menyenangkan perjumpaan dengan ponakan karena romone orang duwe anak, orang duwe bojo. Jadi sing iso dikunjungi adalah ponakan. Tetapi juga ada ibu di rumah. Saya ke sana. Nah, sementara saya ingin mengisi waktu ini dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang sangat menohok adalah begini. Romo, senengnya jadi Romo itu di mana? Kayaknya banyak susahnya deh. Baik, senengnya jadi Romo itu di mana ya? Tentu saja saya bisa menceritakan banyak hal yang memfasilitasi karya Romo, sehingga pertama Romo pasti tidak kapiran, tidak akan kelaparan. Kemudian kalau mau pastoral ada sarana, kemudian duwe sedulur akeh, kemudian pokoknya hidupnya dijamin oleh keuskupan, oleh Bapak Uskup karena saya Romo Projo. Tentu saja bukan itu pertama-tama kegembiraan jadi Romo. Kalau itu yang menjadi ukuran kenapa saya menjadi Romo, karena di sana aku menemukan kegembiraan yang semacam itu, mengko nanti pasti banyak kecewanya. Maka mari saya antarkan untuk melihat kegembiraan apa sih menjadi Romo itu, yang mungkin kemudian tidak terbeli oleh alasan apapun untuk dijual. Apa ya? Begini, apa sih yang membahagiakan saudari-saudara dalam hidup ini? Saya bertanya pada Anda yang sudah dewasa dan sudah agak mengendap, ya umur 40-50 gitu. Apa yang membuat Anda gembira? Apa yang seringkali Anda banggakan ketika Anda bercerita kepada orang lain? Oke, saya pasti kita juga bermetamorfosis ya, bergeser kegembiraan, kebahagiaan kita. Dulu waktu muda mungkin kita punya cita-cita yang mentereng dan hebat. Dan hebat itu artinya secara duniawi, secara sosial, secara material, secara terpandang kita ada di depan. Itu artinya pekerjaan yang baik, usaha yang maju, punya keluarga yang sejahtera, anak-anak yang manis, istri yang cantik, rumah yang bagus, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu yang kita ceritakan. Mobil juga oke. Tetapi berjalannya waktu, Anda sendiri pasti mengalami bahwa kegembiraan dan kebanggaan itu tidak berhenti pada soal-soal itu. Karena bagaimanapun soal itu ada mentoknya, dan ternyata bukan apa-apa. Kemudian apa yang Anda ceritakan dan apa yang Anda inginkan adalah cerita tentang cucu, ya kan? Wis rada adoh. Cerita tentang pelayanan lebih membanggakan. Saya sekarang prodiakon lho Romo di Purwokerto. Paroki saya begini, tugas saya begini. Yang lain bercerita, saya sekarang ikut Rotary Club Romo. Tetapi kalau di sana itu Rotary Club sungguh-sungguh bekerja untuk kemanusiaan dan total, misalnya. Jadi atau juga saya hobinya sekarang ziarah ke 9 Gua Maria Romo. Wow, rohani banget kan? Rohani, spiritual, batin. Kegembiraan kita semakin ke sana. Nah, menjadi Romo adalah pilihan sejak muda untuk sungguh-sungguh boleh membaktikan hidupnya secara utuh
bagi karya Tuhan. Tuhan itu kan banyak karya di dunia ini, banyak pekerjaan yang perusahaannya itu berjudul karya keselamatan. Tetapi kan ada umat yang harus didampingi, ada rumah sakit, ada sekolah, ada kelompok-kelompok kategorial yang butuh didampingi secara spiritual dengan doa, dan terus diwartai dengan firman Tuhan, dan seterusnya. Nah, Romo itu menemukan kegembiraan dalam persis 3 tugas utama seorang Romo. 3 itu apa? 1 adalah menjadi gembala. Pastor artinya gembala kan, ya kan. Romo yang artinya bopo, bapak. Gembala, menjadi gembala bagi umat yang menjadi domba-dombanya. Angon jadi pangon. Maka bekerja di paroki adalah suatu kehormatan dan kegembiraan besar. Walaupun banyak orang seringkali membanggakan titel lain, bukan romonya, tetapi hal lain. Terus di samping itu menjadi gembala umat, pengembalaan, pendampingan, mendoakan dan seterusnya. Berikutnya adalah imam. Nah, jadi poin kedua yang menggembirakan adalah saya dipercaya untuk menjadi imam, ngimami dalam doa dan ibadah tentu saja. Di paroki, misa mingguan, misa harian, di kelompok kategorial, di wilayah, di lingkungan. Saya mengadakan ekaristi, doa-doa untuk kepentingan umum, untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan intensi-intensi tertentu, doa keluarga dan seterusnya. Ngimami. Yang ketiga yang juga menjadi kegembiraan hidup saya adalah evangelisasi atau menjadi nabi yang mewartakan firman, yang mengajak orang untuk beriman. Bahkan saya merasa bahwa itu adalah pengerucutan dari passion saya dalam imamat. Saya senang untuk mengajar, bukan formal tetapi mendampingi. Saya senang untuk memberi renungan, saya senang untuk berkhotbah, dan saya kurang lebih bisalah. Nah, dalam 3 unsur itu, penggembalaan, menjadi gembala, nabi, dan imam, saya menemukan kegembiraan melebihi kegembiraan-kegembiraan yang menyertai yang lain itu. Nah, kalau Anda rupa-rupanya juga mengalami hal-hal seperti itu, jangan-jangan Tuhan sedang membisikkan panggilan imamat untuk Anda. Kalau iya, ayo kita ikuti panggilan itu, jangan pernah ragu-ragu, karena ketika kita mengatakan ya, Tuhan akan memenuhi apa yang kita butuhkan sebagai seorang entah calon imam maupun imam nantinya. Jangan pernah berhenti pada perasaan bahwa saya tidak akan mampu. Begitu saya mau, saya akan dimampukan Tuhan. Itu juga tentang panggilan apapun. Oke, itu renungan sekilas iseng sepanjang perjalanan saya menuju Bantul ini. Ciao.